Oke, Ibu lanjutkan dengan klasifikasi sinyal berikutnya ya. Klasifikasi sinyal yang ketiga adalah sinyal deterministik dan juga sinyal stokastik. Jadi sebuah sinyal deterministik bisa didetermine gitu ya. Bisa determine apanya? Yaitu persamaan matematisnya. Ya. Jadi contohnya bentuknya seperti ini. Nah, sinyal yang atas ini yang disebut dengan sinyal deterministik. Kenapa? Karena sinyalnya bisa dibuat persamaan matematis berupa persamaan sinusoidal, gitu ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini sifatnya adalah random, ya, kadang naik turunnya nggak jelas gitu ya. Maka kemudian tidak bisa dibuat persamaan matematisnya, disebut dengan sinyal stokastik. Contohnya adalah noise, karena noise sifatnya adalah random. Oke, itu. Kemudian pembagian sinyal berikutnya ada yang disebut dengan sinyal periodik, ya. Sinyal periodik dan juga sinyal non periodik. Namanya saja periodik, berarti ada periodnya, ada waktunya. Ya, jadi pada selang waktu tertentu dia akan berulang. Nah, itu adalah definisi dari sinyal periodik. Jadi misalkan sinyal ini akan berulang pada T kesekian. Ini kan dilihat polanya berulang lagi kan gitu, dengan interval yang sama. Maka ini disebut dengan sinyal periodik. Sedangkan ini untuk sinyal continuous ya. Sama kalau sinyal digital, sinyal diskrit, kita bisa lihat bahwa sinyal ini kemudian berulang lagi dan seterusnya berulang lagi. Oke, nah untuk sinyal yang sifatnya adalah non-periodik, Anda lihat bahwa sinyalnya misalkan sinyal ini, misalkan oke kayaknya dia berulang di sini deh, tapi habis itu nggak berulang lagi, nggak ada perulangan yang sama gitu ya. Maka kemudian disebut dengan sinyal non-periodik. Sama Anda bisa lihat bentuk diskritnya, sinyal ini tidak berulang, ya. Tidak ada pengulangan sejumlah periode T sekian gitu, tidak ada. Itu adalah sinyal periodik atau dan juga sinyal non periodik, atau ada yang menyebutnya sebagai sinyal aperiodik. Oke, kemudian pembagian sinyal berikutnya yaitu sinyal pembagian yang kelima adalah sinyal fungsi real dan juga sinyal fungsi kompleks. Kalau sebuah sinyal fungsi real berarti dia hanya punya komponen real saja, tidak ada bagian imajinernya. Jadi contohnya ini adalah xn sama dengan 2n cos omega n. Sudah. Kalau sinyal kompleks, namanya bilangan kompleks, berarti ada komponen real dan juga imajinernya. Nah, ini si J ini adalah si imajinernya. Oke, itu sinyal real dan juga sinyal kompleks. Ada lagi pembagiannya adalah sinyal ganjil dan juga sinyal genap ya. Pembagian ke-6 sinyal ganjil dan juga sinyal genap. Sehingga sinyal dikatakan genap jika memenuhi persamaan ini. Bahwa kalau ada nilai X ke T, nilai X ke T itu sama dengan X minus T-nya, maka dia berbentuk genap. Ya. Jadi contohnya adalah ini. Misalkan. Nah, genapnya tidak ada ya. Oke, Ibu gambar aja deh di sini. Oke, sinyal waktu genap. Contohnya seperti ini. Jadi kalau ada, kita buat waktu diskrit aja deh, lebih mudah. Jadi misalkan ini pada saat ke 0. Kemudian pada saat 1 misalkan nilainya adalah 2. Berarti pada saat X minus T minus 1 nilainya juga sama, 2. Kalau pada saat 2 di sini sama dengan 4 misalkan, maka juga sama. Di sini juga nilainya adalah 4 pada saat N adalah minus 2. Ini adalah pengertian dari sinyal genap. Oke, kita masuk ke sinyal ganjil. Nah, ini contohnya.
Nah, sinyal ganjil ini persamaannya bahwa kalau ada X ke T, nilainya adalah minus dari X minus T. Jadi Anda lihat di sini bahwa pada saat di sini misalkan 2, di sini nilainya adalah 4. Berarti pada saat minus 2, nilainya berarti minus 4. Jadi kalau Anda lihat simetrisnya terhadap titik koordinat pusat gitu ya. Tapi kalau yang si sinyal genap, maka simetrisnya adalah terhadap X sama dengan 0. Oke, itu adalah beberapa pembagian atau klasifikasi sinyal gitu ya.